Banyak cara yang dilakukan untuk menghindari pemborosan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep frugal living atau gaya hidup frugal. Berasal dari bahasa Inggris, frugal artinya berhemat atau menghindari pemborosan. Tidak jauh berbeda dengan gaya hidup minimalis yang mengurangi barang-barang yang dianggap tidak perlu. Frugal living menerapkan gaya hidup hemat dan bijak dalam mengelola finansial. Gaya hidup ini bisa dilakukan oleh siapa saja, asal pelakunya betul-betul cermat dalam mengelola keuangan dan memiliki komitmen untuk berhemat. Biasanya masyarakat menerapkan gaya hidup ini karena ingin meraih financial freedom atau kebebasan keuangan di masa yang akan datang. Data dari globalbankingrates.com pada tahun 2019, di Amerika Serikat baru sekitar 54% milenial yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Lalu di Indonesia, menurut data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2019, baru sekitar 38% warga Indonesia yang melek dalam perencanaan keuangan. Salah satu pelaku frugal living di Indonesia adalah Samuel dan sang istri Claudia. Bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan menerapkan frugal living sejak tahun 2019, mereka ingin mencapai konsep hidup FIRE atau Financial Independence Retire Early, yaitu pensiun dini sebelum usia 40 tahun karena sudah memiliki kebebasan finansial. Untuk itu, pasangan ini selalu mencatat dan mengelola setiap pengeluaran dengan bijak untuk mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan dan membuat anggaran selama 1 bulan dan 1 tahun pada pos keuangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, menabung dalam jangka pendek hingga jangka panjang dilakukannya dalam berbagai instrumen, mulai dari deposito, reksadana, hingga saham. Untuk aku sendiri dan istri punya rencana untuk pensiun di usia 35. Tapi ini jangan jadikan patokan ya, karena tiap orang pasti punya kemampuan pensiun dan juga keinginan untuk menabung yang berbeda-beda gitu. Nah, kenapa kami ambil angka 35? Kami sudah mulai menabung sebenarnya dari awal karir gitu. Kami sudah melek finansial, sudah menabung di reksadana, sudah menabung di deposito, investasi dan lain-lain. Nah, baru 2019 itu kami ketemu satu video di YouTube gitu, videonya Pak Dodi bicara investasi kalau sebut nama channelnya. Di video ini dia katakan kalau kita tahu cara menghitungnya, kita bisa menghitung berapa sih uang yang kita perlukan untuk pensiun gitu. Untuk mencapai atau meraih dana pensiun, Samuel menabung dengan menerapkan rumus The 4% Rule dari Trinity University di Amerika Serikat, yaitu menghitung jumlah biaya pengeluaran setiap bulan, lalu dikali 12 bulan, dan dikali 25. Dari hasil total tersebut, ditambah bunga dari instrumen investasi, maka Samuel dan sang istri dapat hidup mandiri tanpa bekerja hingga 30 tahun ke depan. Menghindari sikap FOMO, mengurangi belanja barang-barang yang tidak diperlukan, hingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum seperti MRT dilakukan Samuel dan sang istri untuk mencapai kebebasan finansial. Selain itu, mengolah makanan sendiri dari rumah dan mengonsumsi makanan sehat juga menjadi salah satu konsep hidup frugal. Pasalnya, dengan menjaga kesehatan, maka dapat mengurangi resiko jatuh sakit yang akan menambah beban pengeluaran. Kamu belanja, tapi kamu nggak enjoy. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita absent-mindedly nggak sadar. Apalagi dulu zaman kita ngantor gitu ya, sering ngantornya apalagi sebelah mall. Tiap kali makan siang, keluar turun ke mall. Terus ya udah asal aja gitu, beli kopi, jajan boba misalkan, tapi bener-bener misalkan cuma minum 1-2 sedot gitu, kadang-kadang dibuang gitu ya, udah nggak keminum, atau enggak ikutan jajan roti, jajan kue apa gitu, tapi baru 1-2 gigit dibuang gitu. Nah itu kayak gitu yang kita bahkan mikirnya mikir belanjanya nggak mikir panjang, lalu juga kita nggak enjoy mengkonsumsinya. Nah itu hal-hal kayak gitu mungkin bisa dipertimbangkan lagi, apakah beneran mau dibelanjakan, mau diteruskan belanja seperti itu atau tidak gitu. Karena jadi itu satu contoh sebenarnya bahwa frugal living itu bukan tentang pensiunnya sebenarnya, tapi tentang gimana teman-teman bisa punya kesadaran penuh ketika kita membeli barang, ketika kita kepingin sesuatu, itu kita
bertanya kenapa berkali-kali gitu ke diri sendiri. Bener nggak sih aku perlu ini? Kenapa aku pengen ini? Apakah itu karena FOMO, fear of missing out, karena teman-teman udah pada beli aku belum punya, atau karena memang aku perlu gitu. Jadi itu melatih kejujuran sebenarnya kepada diri sendiri.